Saudara, hanya ada satu hal yang sangat menentukan pelayanan kita ini berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Itu adalah motivasi. Saya ingin kita memperhatikan bagian ini. 1 Korintus pasal 3. Biarlah semua kita takut kepada firman ini. Kenapa kita harus takut? Karena apa saja yang kita kerjakan sekarang ini di mata orang itu hebat, tapi belum tentu hebat di mata Tuhan. Firman ini mengatakan kepada kita, hanya ada satu benda, kalau saya pakai kata benda, yang akan membuktikan pelayanan kita ini berkenan atau tidak. Itu sebabnya kita harus mengerti. Pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Saya sangat tertarik dengan istilah Rasul Paulus. Dua hal yang digabungkan. Seorang ahli yang cakap. Ya, seorang ahli bangunan yang cakap. Seorang ahli, sudah ahli, cakap lagi. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Sejarah gereja Metodis jelas. John Wesley, Charles Wesley yang meletakkan dasar bangunan ini. Sampai kepada kita tidak menghitung sudah berapa banyak generasi. Nah, bagaimana kita membangun di atasnya? Secara Injil, Yesus adalah batu penjuru. Dasar diletakkan. Setelah itu ada Petrus, Yohanes, Paulus, seterusnya. Bagaimana kita membangun terus di atasnya? Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Saya harus mengakui, saudara, secara organisasi saya tidak di Gereja Bethel Indonesia. Kita melihat di kalangan karismatik sekarang, saudara mendengar berita-berita yang cukup miring dengan pelayanan gereja yang begitu banyak ragamnya. Masing-masing gereja berusaha dengan emosi, ambisi, dan konsep pengertian sendiri. Tujuannya cuma satu, menarik orang sebanyak-banyaknya datang ke gereja mereka. Saya mau berkata terus terang, mengerikan pelayanan seperti itu. Yang hanya ingin cepat dapat orang, dapat jiwa, supaya gerejanya besar. Akhirnya apa yang mereka bangun? Bukan Kristus Yesus fondasi utamanya. Menekankan hal-hal yang Alkitab tidak sebutkan. Itu berbahaya sekali. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kita nggak tahu apa bahan bangunannya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Nah, ini yang saya takut. Suatu saat nanti masing-masing yang kita kerjakan. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan majelis, jangan pernah bangga dan sombong dengan apa yang kita sudah capai. Karena itu belum tentu benar. Kaget bukan? Walaupun orang memuji apa yang kita buat, awas dengan pujian itu, hati-hati. Karena firman ini jelas. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Yahweh akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Walaupun ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayo kita takut pada firman ini. Amin. Api itu akan datang. Kita tidak tahu kapan. Nah, kalau kita melihat konsep ini, saudara, betapa berhati-hatinya kita dalam melayani. Nah, satu yang saya mau katakan kita harus miliki. Itu bukan pendidikannya di mana, bukan lokasi pelayanannya di mana, bukan berapa banyak jiwa yang kita sudah gembalakan atau kita menangkan, bukan berapa banyak orang kita sembuhkan, disembuhkan apa yang kita bukan.
Tapi yang menentukan cuma satu hal saja, motivasi. Catat itu. Di seluruh kitab suci kita ini, Bapa di surga itu kalau menghakimi atau menilai atau melihat seseorang, itu nggak lihat apa yang dia buat, itu motivasi. Satu yang paling dasar di Alkitab adalah Daud, saudara. Sudah jelas salah, bukan? Berzina dengan istri orang, suaminya dibunuh lagi, tapi pakai tangan orang lain. Kejam gak itu? Tapi mengapa sampai di kitab Wahyu ada tulisan firman Yesus itu anak Daud? Itu sampai kitab Wahyu, saudara. Yesus putra Daud. Saudara tahu artinya? Kalau dunia mengakui, bahkan surga pun mengakui Yesus itu anak Daud, berarti dia anak pezina, anak pembunuh. Dan dunia tahu. Ternyata Tuhan menilai itu motivasi. Semua yang dilihat di Alkitab adalah motivasi, bukan apa yang diperbuat. Nah, ini masalah. Motivasi seseorang tidak ada orang lain yang tahu kecuali orang itu dengan Tuhan. Suami istri saja yang menikah 60 tahun, 70 tahun. Kami suami istri dapat kepercayaan Tuhan, banyak ngurus keluarga, itu memang beban pelayanan kami. Jadi kami itu kalau diminta untuk hadir khotbah mendoakan pasangan sudah 50 tahun menikah, itu lebih dari 40 pasang mungkin selama kami ada. Yang 60 tahun menikah, itu hampir 10 pasang kami ada. 70 tahun baru sekali waktu kami di Australia. Tapi Oktober tahun 2006 yang lalu, saudara, kami hadir di perayaan pernikahan ke-80 tahun. Wah, itu suatu kesempatan yang luar biasa buat kami. Si pengantin pria sudah umur 113 tahun, berarti dia kawin umur berapa itu? 23. Pengantin perempuan si Oma itu umur 97, berarti dia kawin umur 17. Yang merayakan bukan anak dan cucu, sudah mati semua. Anak ada menantu, tapi cucu dan cicit yang merayakan itu. Mereka masih sehat pikirannya, walaupun di kursi roda. 80 tahun kawin, bayangkan. Nggak tahu kapan kami punya kesempatan lagi untuk ketemu pasangan setua itu. Nah, selama apapun orang itu menikah, suami nggak akan tahu isi hati istrinya apa. Betul nggak? Ini misteri, ini rahasia. Suami istri pun nggak tahu apa isi hati suaminya, nggak. Anak orang tua anak nggak ada yang tahu. Maka itu mengapa Tuhan disebut hakim yang adil? Karena Tuhanlah yang bisa baca isi hati orang dan motivasi orang. Kalau semua hakim punya kekuatan itu, dunia nggak ada orang salah. Karena nggak bisa tipu, nggak bisa bohong. Tahu isi hatimu seperti itu. Nah, motivasi ini yang menentukan pelayanan itu ke arah mana. Yang kita harus tahu, motivasi kita itu sangat ditentukan oleh konsep. Ya, lagi sekali, motivasi kita itu sangat ditentukan oleh konsep. Nah, konsep kita bisa punya konsep itu tergantung lingkungan kita. Apa yang kita baca, hamba Tuhan siapa yang kita hormati, kita idolakan, maka itu bahaya kalau kita mengidolakan hamba Tuhan. Kiblatnya harus tetap pada Yesus dan Roh Kudus dan firman Tuhan. Tidak boleh lepas dari 3 kali. Lagi sekali, Yesus Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau 3 ini bisa mempengaruhi konsep hidup kita, maka motivasi kita akan benar. Saya lanjutkan. Apa yang menjadi konsep dan motivasi pelayanan Tuhan Yesus? Jadi kalau apa saja kita melihatnya kepada Tuhan Yesus, hasilnya itu indah dan menyenangkan. Kenapa begitu? Karena tidak ada model lain, nggak ada pola lain kecuali Dia sendiri jadikan model dalam hidup kita. Betul, saudara? Jangan sampai yang lain kita jadikan model. Nah, sekarang kita akan lihat kisah ini. Matius 14, mulai ayat 13. Kita akan lihat secara kronologis, ya, urutan-urutan peristiwa yang terjadi pada saat itu dengan Yesus Tuhan kita. Saudara, setelah Yesus mendengar berita itu,